Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Alvina dengan NIM 201428185 dari PBS 4E. Izin mengumpulkan tugas UTS yaitu soal yang berbasis pertanyaan dan jawabannya. Nah, nomor 1 pertanyaannya yaitu sebutkan salah satu definisi sistem informasi menurut para ahli. Yang kedua ada sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang ketiga ada apa fungsi teknologi informasi. Yang keempat apa saja resiko usaha perbankan. Yang kelima ada apakah teknologi blockchain aman. Yang keenam ada apa itu teknologi informasi. Yang ketujuh ada jelaskan apa yang dimaksud dengan business experience. Nah, yang kedelapan, jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Yang kesembilan, ada sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Yang kesepuluh, apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi. Nah, yang ke-11, bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan. Yang 12, sebutkan peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. Yang ke-13, jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. Yang ke-14, ada apa saja tujuan dari permanfaatan basis data. Di sini saya akan menjawabnya. Nah, jawaban nomor 1 yaitu ada dari ilmuwan Jogianto dalam buku Analisa dan Desain Sistem Informasi. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nomor 2 jawabannya proses manajemen seperti perencanaan, strategis, pengolahan fungsi sistem informasi. Yang kedua proses pengembangan seperti manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. Konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Yang selanjutnya representasi seperti sistem basis data, pengkodean program, dan seterusnya. Di sini ada sistem aplikasi seperti knowledge, manajemen eksekutif, sistem, dan seterusnya. Nah, jawaban nomor 3 ada fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Jawaban nomor 4 ada resiko kredit, resiko likuiditas, resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko pasar, resiko solvensi. Jawaban yang kelima ada black hand, dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi sehingga keamanan transaksi bukan menjadi masalah dan transaksi juga menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah. Jawaban yang keenam ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis. Nah, sedangkan informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan didistribusikan ke dalam bentuk digital. Adapun teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, serta memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Jawaban nomor 7 ada usaha perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnisnya. Nah, bertujuan untuk meningkatkan skala operasi, business expansion, mempermudah nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan. Nah, jawaban yang ke-8 ada sejarah perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Nah, pada awalnya dunia perbankan hanya jasa tempat penukaran uang yang saat ini dikenal sebagai simpanan atau tabungan. Selanjutnya, bank berkembang sebagai tempat peminjaman uang. Awal kegiatan perbankan dimulai dari zaman Babilonia yang terus berkembang sampai ke daratan Eropa dan akhirnya berkembang sampai Asia Barat yang dibawa para pedagang Eropa dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama dijajah oleh orang Eropa.
Nah, bank bukan hanya sebagai tempat penukaran, penitipan, ataupun peminjaman, melainkan mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional ataupun dalam tingkat internasional. Jawaban nomor 9 ada ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Nah, ciri-cirinya ada amount of information, kuantitas informasi. Yang kedua ada quality of information, yaitu kualitas informasi. Yang ketiga ada recency of information, yaitu informasi aktual. Yang keempat ada relevance of information, yaitu informasi yang relevan atau sesuai. Yang selanjutnya ada asuransi of information, ketepatan informasi. Nah, jawaban nomor 10, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem telekomunikasi terdiri dari pengirim, pemancar, sumber info, penerima, dan tujuan. Jawaban dari nomor 11 yaitu kemampuan dokumentasi atau data penyimpan, keluasan atau fleksibel, sistem keamanan, kemudahan penggunaan atau user friendly. Yang selanjutnya sistem pelaporan atau sistem pelaporan. Nah, yang selanjutnya jawaban nomor 12 ada switch, crimping tool, konektor, LAN tester, niche atau network interface card, LAN card, wireless LAN card, dan wireless access point. Yang selanjutnya ada nomor 13 yaitu general ledger. Nah, buku besar adalah catatan akuntansi mengkomplikasi. Nomor 13 jawabannya yaitu general ledger adalah catatan akuntansi yang mengkompilasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang akurat untuk laporan keuangan. Pembukuan double entry membutuhkan neraca untuk memastikan bahwa jumlah debitnya sama dengan total kredit. Nah, jawaban yang ke-14 atau yang terakhir ada tidak ada redundansi. Data database dapat membantu meminimalkan redundansi. Data redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Integritas data terjaga, database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngapusnya dari